Halo semuanya, selamat datang di podcast Divisi Bincang-bincang Akuntansi. Nah, hari ini kita punya topik yang menarik banget loh. Judulnya, Kupas Tuntas Investasi dan Laporan Keuangan. Hari ini kita akan bahas topik menarik seputar investasi saham, metode ekuitas, konsolidasi, dan berbagai isu pelaporan keuangan lainnya. Bersama saya Lehina dan narasumber keren kita, yakni Kak Laila. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, kita mulai dari dasar dulu ya teman-teman. Kak Laila, bisa jelaskan nggak apa itu investasi saham dan bagaimana peranannya dalam laporan keuangan? Boleh, mungkin aku jelasin dari sisi perusahaan ya. Jadi, investasi saham itu adalah kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Ketika kita membeli saham, kita sebenarnya membeli bagian dari perusahaan tersebut nih. Dalam laporan keuangan, investasi ini bisa dicatat dengan berbagai metode tergantung dari persentase kepemilikan saham yang kita beli. Wah, menarik nih. Nah, aku pernah dengar istilah metode ekuitas. Kak Laila bisa nggak jelaskan sedikit tentang metode ini? Oke, boleh. Jadi, metode ekuitas itu digunakan ketika seorang investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikannya. Biasanya, kepemilikan sahamnya itu antara 20% Kak, hingga 50%. Nah, dalam metode ini, laba atau rugi perusahaan investi akan dicatat sebagai bagian dari pendapatan investor, bukan sekedar dividen yang diterimanya Kak. Contohnya, kalau perusahaan A memiliki 30% saham di perusahaan B, maka jika B mencatat laba 1 miliar, A akan mencatat 30% dari laba dari perusahaan B tersebut sebagai bagiannya, yaitu 300 juta. Jadi, investor akan mencatat bagian proporsional mereka dari peningkatan atau penurunan nilai buku bersih perusahaan yang akan diinvestasikan. Investasi ini dihasilkan dari pendapatan dan distribusi dividen. Wah, jadi metode ini lebih mencerminkan pengaruh keuangan perusahaan induk terhadap investasinya ya. Betul. Bagaimana dengan kepemilikan lebih dari 50% dan apa yang terjadi dalam laporan keuangan? Nah, kalau misalnya nih kepemilikannya lebih dari 50%, perusahaan investor dianggap sebagai induk dari perusahaan investinya atau disebut perusahaan anak perusahaan. Nah, dalam kasus ini, laporan keuangan mereka harus dikonsolidasikan nih teman-teman. Artinya, semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan digabungkan dengan perusahaan induknya, meskipun induknya tidak memiliki 100% sahamnya. Oh, jadi lebih kompleks ya Kak Laila. Nah, Kak Laila bisa kasih contoh sederhana nggak tentang laporan keuangan konsolidasi? Oke, aku kasih contoh soal ya. Misalnya nih, PT induknya memiliki 80% dari saham PT anaknya. Nah, PT anak mencatat laba 1 miliar. Maka, dalam laporan keuangan konsolidasinya, seluruh laba 1 miliar akan dilaporkan teman-teman. Tapi, karena ada 20% kepemilikan saham minoritas, bagian laba sebesar 200 juta akan disebut dengan kepentingan non-pengendali. Oke, jadi gitu ya. Sekarang kita bahas isu lain yang sering muncul dalam investasi, yaitu impairment atau penurunan nilai investasi. Bisa jelaskan lebih lanjut nggak Kak Laila tentang hal tersebut? Oke, sesuai dengan namanya penurunan nilai investasi ya. Jadi, impairment ini terjadi saat nilai pasar investasinya turun di bawah nilai tercatatnya nih. Dan penurunan itu dianggap permanen. Contohnya, kalau misal sebuah perusahaan membeli obligasi seharganya 200 juta. Dan nilainya turun jadi 180 juta karena ada masalah keuangan si penerbit obligasi, maka perusahaan harus mencatat kerugian impairment sebesar 20 juta di laporan laba ruginya, Kak. Jadi ini bisa berdampak besar ya pada keuangan perusahaan. Betul. Kak Laila, ada contoh lain nggak ya terkait impairment ini? Oke, aku kasih contoh soal ya teman-teman. Nah, misalnya 31 Desember 2018, PT Jaya membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bau Group dengan harga par sebesar 200.000. Kemudian, investasi ini memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunannya sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun. Tingkat
suku bunga efektifnya sebesar 10%. Investasi hutang ini diklasifikasikan sebagai held for collection. Seperti gambar ini, arus kas yang diharapkan sebesar 264.000 lebih kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280.000. Jumlah penurunan nilai akan dicatat sama dengan selisih antara nilai investasi yang dicatat sebesar 200.000 dan nilai sekarang arus kas yang diharapkan seperti yang ditunjukkan di gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, perhitungan nilai sekarang dalam gambar terjadi impairment sebesar 12.680 yang harus dicatat sebagai kerugian. Untuk mencatat jurnalnya, pada bagian debit, rugi atas penurunan nilai sebesar 12.680, pada di sisi kreditnya investasi utang 12.680. Jadi pelaporan keuangan benar-benar bisa menggambarkan kesehatan finansial perusahaan loh. Oke, terakhir nih. Kak Laila, kenapa mahasiswa akuntansi perlu paham investasi dan pelaporannya? Oke, kalau menurut aku sendiri, karena sebagai calon akuntan, kita tuh harus bisa membaca dan menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan agar kita bisa memberikan informasi yang tepat nih kepada investor dan juga manajemen. Selain itu, kalau nanti kita mau investasi sendiri, kita jadi lebih paham nih risiko dan cara membaca kinerja perusahaan sebelum menaruh uang kita di sana. Wah, keren banget nih. Terima kasih sebelumnya Kak Laila atas sharingnya hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar investasi, boleh banget nih kalian langsung tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode BBC berikutnya. Dadah!